Itu kan saya udah dari World Bank ke UN itu nggak kena pajak ya, gaji dolar, gede dong. Nah, akhirnya saya sempat ngebangun startup saya sendiri, namanya Data Driven Asia, which is ya lumayan sih. Saya bisa bawa startup saya pameran di Hannover, Jerman, di Sebit, dan itu kita bawa produk-produk big data, mulai dari wearable device sampai big data tools. Yang wearable device-nya itu jadi kita pakai smartwatch Samsung, pada waktu itu smartwatch Samsung yang Gear 2 kalau nggak salah masih. Jadi dia kan bisa ngedeteksi detak jantung. Nah, detak jantungnya ini kita masuk ke dalam HP masukin ke dalam cloud, dan di cloud itu kita bikin model masih supervised machine learning untuk kalau misalnya polanya ini anomali relate sama detak jantung yang abnormal, itu bisa dapat flag. Tujuannya apa? Ngebangun sistem ini, pada intinya si solusi yang saya bawa ke Jerman itu bisa mengenali pola anomali dari detak jantung. Jiwa seluruh bangsaku, ku junjung kebudayaanmu, kejayaan Nusantara. Saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang alumni Fakultas fisika gitu. IPA. Kakak-kakak kelas itu memang inspirasinya dengan di pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bambang JR Sadono di channel Inspirasi untuk Bangsa pada program Alumni Kebanggaan FMIPA UGM. Sudah cukup lama semenjak episode sebelumnya, tapi ini sekarang kita sudah balik lagi seperti jadwal yang biasa, dan pastinya dengan tamu-tamu yang luar biasa juga. Seperti halnya pada hari ini, kita kedapatan Bapak Muhammad Imron, Kepala Divisi Data MNC Capital. Beliau menyelesaikan S1 di FMIPA UGM, berkarir di bidang Data Analytics, Data Engineering, Business Intelligence, dan Data Science. Merupakan pendiri Data Driven Asia, pernah bergabung dengan beberapa perusahaan, dan saat ini menjabat sebagai Kepala Divisi Data di MNC Capital. Namun sebelum kita masuk lebih dalam lagi, mungkin saya bertanya mengenai kabar terlebih dahulu. Pak Imron, bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Kabar baik, alhamdulillah. Gimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah baik juga. Baik. Sekarang ini lagi di mana, Pak? Posisi sekarang ini? Lagi di rumah, di dapur. Baik. Ini nanti kita akan ngobrol sedikit tentang FMIPA UGM dan juga tentang Bapak. Jadi mungkin kita langsung masuk saja ke pertanyaan pertama. Mungkin bisa diceritakan, Pak, bagaimana dulu kok bisa tertarik masuk FMIPA UGM? Monggo. Oke, jadi saya ikut SPMB, dulu SPMB, dan itu 2 kali. Pada tahun pertama, masih begitu lulus, saya lulus SMA 2001, pilih kedokteran UI, nggak keterima. Terus kedokteran UI sama kedokteran UGM, pilihan pertama dulu, karena ya masih over PD lah gitu kan. Tahun kedua coba pilih yang di bawahnya dikit lah, elektro. Akhirnya saya pilih elektro UGM 1, terus elektronika Elins pilihan pertama, yang kedua fisika ITB kalau nggak salah. Saya terima di UGM. Terus ada pertimbangannya sih kenapa saya pilih UGM ya di Jogja. Jadi kan kakak kandung saya itu di UI di Depok, dan biaya hidupnya lumayan ya mahal lah kalau misalnya dua-duanya di Jakarta. Akhirnya ya udah saya pilih yang biaya hidupnya relatif lebih rendah dibandingin di Jakarta, di Depok kayak gitu. Depok Jawa Barat sih. Ya. Berarti itu ya, berarti kalau untuk interest-nya sendiri malah justru dulu FK ya, Pak, mana ya? Iya, tapi kan dulu kan karena ikut-ikutan istilahnya yang
yang pinter-pinter pilih mana, oh FKUI aja keren itu kan. Ya Dulu dulu SM, masih anak ABG yang suka ikut-ikutan lah ya, mana yang ya, keren nah, dipilih lah itu kayak gitu. dulu SMA-nya di mana, Pak? Di SMA 1 Cianjur. Oh, SMA 1 Cianjur. Makanya ke UI itu ya. Ya. Baik, baik. Terus setelah pilihan tersebut itu kan masuk ke FMIPA Hmm. UGM ya, Pak. Hmm. Itu feelingnya pertama kali gimana tuh, Pak? Maksudnya bulan-bulan pertama, Program tahun-tahun pertama saya justru suka karena ini kan ternyata bagian dari jurusan fisika dan kebetulan saya suka fisika. Nah, jadi ya saya enjoy sih karena dulu tuh di ELIN itu ada mata kuliah namanya fisika matematis, FISMAT 1, FISMAT 2, terus ada kuliah namanya termodinamika itu fully fully matematik plus fisika lah kayak gitu. Yang elektroniknya paling mulai semester 3 semester 4. Jadi 3 semester pertama itu emang ya lumayan interested sih. Untuk yang suka fisika sih kayak gitu. Ya. berarti nggak ada masa-masa penyesuaian seperti itu, usaha adaptasi. Karena ini kan beda ya, Pak. Itu kan tadi Ah, tahun 2001 ya tadi ya. ya, tapi diterima gue 2002. Oh, 2002, baik. Aha, Dan itu kan tentunya beda ya dengan situasi aha. sekarang. Itu dulu FMIPA UGM pada tahun 2002 itu seperti apa itu, Pak? Dan Oh, jauh, kalau ya, dibandingin sama yang UGM MIPA Utara, MIPA Selatan sekarang jauh banget, jauh banget. Dulu tuh di MIPA Utara ada lapangan basket gede, terus ada kayak warnetnya, apa internet centernya siswa lah, SIC kayak gitu. Terus kantinnya pun yang sekarang jadi gedung di sisi kanan dekanat itu dulu kantin gede banget. Sekarang kan jadi gedung tuh kayak gitu. ya. Dan dari sisi labs itu memang to be honest berarti kan 22 tahun yang lalu itu memprihatinkan sih. Jadi ya kita belajarnya masih ya pakai osiloskop yang gede banget. Terus untai listrik pun ya itu bagus sih. Jadi kita mengerangkai listrik pakai namanya breadboard, so breadboard dijadiin satu sebuah rangkaian hidup apa enggak kayak gitu. Tapi kalau dari sisi lab digital dulu sih kayaknya yang paling bagus di Elins itu lab di bagian FPGA. Jadi kita udah pakai Xilinx sama satu lagi saya lupa gitu. Which is sebenarnya itu sudah udah teknologi yang bagus ya. Jadi kita bisa ngebikin prosesor sistem on chip dengan bahasa pemrograman VHDL kayak gitu. Itu udah advance tahun segitu kayak gitu. Jiwa seluruh bangsaku, ku junjung kebudayaanmu, kejayaan Nusantara. Iya, iya, luar biasa sekali. Mungkin kembali sedikit, tadi ada pertanyaan yang belum. Tadi Ya. mengenai fase penyesuaian itu, Pak Imran. Ah, Apakah untuk Bapak Imran sendiri, apakah ada fase penyesuaian gitu? Mungkin dari jenis belajar, apakah Bapak yang kayak seperti di perpustakaan atau lebih ke friend group, itu ada nggak, Pak, masa-masa? kalau saya dulu pada waktu kuliah cenderung mahasiswa yang apa namanya nggak suka grupis gitu ya. Saya belajar kelompok di kos-kosan segala macam. Jadi itu saya bisa dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore atau habis maghrib itu literally di perpustakaan doang belajar dan baca berbagai macam buku. Nah, karena itulah jadi pada waktu selama saya kuliah, jadi kan saya di elektronika instrumentasi, tapi saya juga ikut kayak lomba strategi marketing, lomba esai, dan itu ya menang mungkin 7 atau 8 kali lah nasional. Jadi saya pada waktu di nasional tuh di Jakarta, saya bikin lomba strategi marketing, itu kompetitornya dari UI, dari IPB, sama dari Brawijaya pada waktu itu. Yang penyelenggaranya Yamaha, Yamaha Motors.
Ya lumayan juara 2. Nah, kita ngomongin anak aliens ya, head to head sama anak FPB. Iya, itu menarik ya. Maksudnya kan tadi mungkin ada yang perlu dijelaskan juga ya, Pak, bagaimana Pak Imran ini kenapa tiba-tiba tertarik ke marketing dan motivasinya seperti apa, seperti itu. Bagaimana itu, Pak? Kok bisa? Jadi, nah, jadi saya pada waktu mahasiswa tuh mahasiswa yang literally kere banget, Mas. Literally kere banget. Dan maksudnya kere ya makan tuh bisa sehari sekali. Terus kalau beasiswa dulu namanya ada beasiswa yang punya keluarga eh, Soeharto, Super Semar itu nggak seberapa lah kayak gitu. Akhirnya saya ke Rektorat UGM, saya lihat ada nggak sih beasiswa yang gede. Terus saya ngeliat pengumuman lomba-lomba karya tulis, hadiahnya lumayan banget. Ada hadiahnya 1,5 juta, 2 juta. Nah, 2 juta dulu tuh gede loh, Mas. 22 tahun yang lalu kita ngomongin ya. Nah, terus wah ini bagus nih lomba karya apa? Karya tulis marketing, lomba apa namanya? Strategi marketing. Tapi kan saya kan anak eksakta kan ya. Akhirnya ya mau nggak mau demi bisa memahami logiknya bagaimana ngebangun strategi marketing ya saya baca buku di perpustakaan UGM. Dulu ada UPT 1, UPT 2, sekarang mungkin nggak ada kali ya. UPT 1 tuh kalau nggak salah tuh yang di selatannya rektorat, yang perpustakaan yang lebih modern lah. UPT 2 tuh yang di selatan, yang dekat Birota kampus, kayak gitu. Itu literally saya belajar tuh. Nggak hanya jurusan saya yang saya baca bukunya, tapi juga buku-buku marketing kayak Philip Kotler, terus buku-buku yang literally anak-anak FEB baca, saya juga baca. Terus pada waktu istilahnya saya kepilih di nasional, saya bikin breakdown strateginya, dia kan penyelenggaranya salah satunya Yamaha gitu. Saya tanya, Pak, kenapa saya bisa kepilih, Pak? Oh, karena yang peserta yang lain ada kita nerima 1.700 karya tulis strategi marketing dari mahasiswa se-Indonesia. Kebanyakan literally mereka cuma mindahin dari buku ke paper, that's it. Jadi dia copy strategi marketing Philip Kotler, misalnya 4P, place, segala macam kayak gitu. Itu doang. Tapi istilahnya dia tidak bisa melihat dari situasi yang terkini seperti apa. Dia karena konteksnya antara Yamaha bersaing dengan Honda Motors gitu kan. Bagaimana supaya Yamaha bisa menyalip penjualan Honda dan Suzuki kayak gitu. Ya, jadi kita mencari bukan hanya mahasiswa yang istilahnya mindahin poin-poin dari buku ke jadi paper, tapi juga mahasiswa bisa melihat situasi di lapangan, terus bisa mengenali addressing the problems dari situasi tersebut, terus creating solution based on the problem kayak gitu. Dari situ. Wah, luar biasa sekali ya, Pak, berarti. Maksudnya ya berarti bisa dibilang berawal dari itu ya, dari mepet gitu ya. Lagi ya, sedang kepepet gitu ya. Harus gitu, dan berarti ya memang itu ya adaptabilitasnya jadi terlatih juga seperti itu ya, sekalian belajar hal-hal baru seperti itu. Tapi kalau kita boleh memperluas lingkupnya sedikit, Pak Imran, ini sebenarnya kita akan membahas mengenai kesempatan karir ini, Pak. Pastinya pada saat angkatannya Pak Imran dan sekarang kan kesempatannya untuk mahasiswa-mahasiswa FMIPA ini kan berbeda seperti itu, Pak. Kalau Pak Imran sendiri melihat potensinya saat ini bagaimana, Pak? Untuk mahasiswa yang jurusan MIPA, ini MIPA secara general apa MIPA Aliens? FMIPA secara general tuh luas banget dan bisa diterima di multiple industries. Meaning saya pernah menginterview beberapa kali, pernah calon bawahan saya untuk data scientist. Yang saya interview latar belakangnya ada yang dari statistik, ada yang dari matematika, ada yang dari informatika. Nah, yang namanya data scientist kan bukan sedar istilahnya jago bikin scripting software, terus dites, terus gimana outputnya. Data scientist itu kan berarti ada KPI-nya, insight-nya benar, model machine learning-nya benar, model datanya benar, kayak gitu kan. Nah,
Kalau itu dia pernah atau latar belakang pendidikannya dari statistik, dari matematika, yang sering saya temuin, uh, mereka lebih jago kalau di convert jadi data scientist. Kalau yang dari computer science atau informatika, kalau mereka ingin berkarir di data, mereka lebih cocok itu jadi data engineer, kayak gitu. Tapi secara keluasan lapangan kerja itu luas banget selama masih luas. Bahkan saking luasnya, kayak matematika itu pasti bisa, kalau dia minimal bisa scripting Python ya, pasti bisa jadi minimal data analis lah. Jiwa seluruh bangsaku, ku junjung kebudayaanmu, kejayaan Nusantara. Dan itu belum termasuk bidang-bidang yang lain seperti itu ya Pak Imron. Karena kan Iya. sekarang sudah tersebar di industri juga. Saya yakin juga di angkatannya Pak Imron sendiri juga bahkan sudah ada yang bercabang kemana-mana seperti itu ya Pak Imron. Iya, di angkatan saya bahkan ada yang jadi analis KPK. Iya, baik Pak Imron, sekarang kita akan geser sedikit topiknya lebih spesifik ke Bapak Imron sendiri. Saya akan bertanya mengenai perjalanan karir dari Ya. Bapak Imron hingga menjadi kepala divisi data MNC Capital saat ini. Tapi Ya. mungkin bisa dimulai dari apa yang dipikirkan pada saat pertama kali lulus, Pak. Saya mau kemana, apa yang dipikirkan, Pak? Yang paling dipikirkan cari pekerjaan yang gajinya gede, semua orang kayak gitu kan. Nah, dan yang nggak jauh-jauh dari MIPA, pada waktu itu pekerjaannya relate sama IT, saya kerja di Gama Tekno. Nggak tahu Gama Tekno masih ada nggak sekarang tuh di dekat Mirota kampus? Udah nggak ada ya? Udah nggak ada. Nah, dari Gama Tekno, akhirnya saya pindah kerja ke Bandung, ke RDC Telkom. RDC itu Research and Development Center Telkom di Geger Kalong. Itu masih relate sama software engineering sih, nggak relate ke data. Saya baru masuk ke data sebagai data analis pada waktu direkomendasikan sama atasan saya di Telkom. Ini ada kerjaan di World Bank, mau ambil apa enggak, ya kan, sebagai data analis. Ya udah, saya coba apply, keterima ternyata. Dan ya, sejak di World Bank itu tahun 2011, 2012 saya mulai berkecimpung di data. Dari World Bank, karena itu NGO, jadi gaji diterima full, kita nggak kena potongan pajak, dan gajinya kan dolar dikonvert ke rupiah, jadi saya bisa nabung banyak. Nah, nabung banyak ini akan saya jelasin nanti. Habis dari World Bank, saya kerja di United Nations, di PBB, di bagian UNICEF. Itu lebih ke arah ke big data analytic. Jadi per minggu saya menganalisa percakapan orang Indonesia di Twitter, di Facebook, itu kurang lebih sekitar 75-100-an juta orang Indonesia lah. Terus kita filtering berdasarkan gender, berdasarkan topik percakapan, berdasarkan apa namanya wilayah. Nah, data insight dari yang di United Nations saya handover ke Bappenas, dan dari Bappenas di handover lagi ke Puslab. Puslab masih ada sih sekarang. Puslab itu lab datanya United Nations lah, kayak gitu. Nah, dari situ itu kan saya udah dari World Bank ke UN itu nggak kena pajak ya, gaji dolar, gede dong. Nah, akhirnya saya sempat ngebangun startup saya sendiri, namanya Data Driven Asia. Which is ya lumayan sih, saya bisa bawa startup saya pameran di Hannover, Jerman, di Sebit, dan itu kita bawa produk-produk big data, mulai dari wearable device sampai big data tools. Yang wearable device-nya itu, jadi kita pakai smartwatch Samsung, pada waktu itu smartwatch Samsung yang Gear 2 kalau nggak salah masih. Jadi dia kan bisa ngedeteksi detak jantung. Nah, detak jantungnya ini kita masuk ke dalam HP masukin ke dalam cloud,
Dan di cloud itu kita bikin model masih supervised machine learning untuk kalau misalnya polanya ini anomali relate sama detak jantung yang abnormal, itu bisa dapat flag. Tujuannya apa? Ngebangun sistem ini. Jadi kan dua orang tua saya kan meninggal karena jantung, dan istilahnya saya kayaknya harus ada do something lah. Nah, pada intinya si solusi yang saya bawa ke Jerman itu bisa mengenali pola anomali dari detak jantung. Dan orang kena akhirnya jantung itu kolaps, itu kan seperti sebulan sebelumnya itu ada yang jantungnya tersumbat sehingga ada detak jantungnya abnormal di denyut nadinya kayak gitu. Nah, machine learning-nya bisa ngedeteksi ini anomali, dan karena sistem saya rancang relate sama rumah sakit sehingga pada waktu let's say misalnya bapak-bapak atau ibu-ibu kolaps di kantornya atau kolaps di stasiun MRT, dokternya bisa tahu, terus istrinya atau suaminya di kantor atau istrinya di rumah bisa tahu juga. Karena yang namanya kena serangan jantung itu hitungannya bukan jam, menit. Menit itu kapan dia di handle itu menentukan dia survive atau apa namanya yang paralisis itu yang setengah lumpuh kayak gitu. Nah, tapi ini namanya data science dan applied data itu kan butuh data yang gede banget. Dan saya kan pakai data publik lah untuk yang bisa ngebangun machine learning yang bisa akurat untuk mengenali anomali, sehingga ini anomalinya akurat apa enggak. Nah, karena pada waktu ngetok rumah sakit di Indonesia untuk sharing data nggak bisa, ya udah akhirnya kehabisan dana, startup saya tutup, akhirnya jadi budak korporat lagi. Karena itu ya, maksudnya tadi machine learning-nya kan perlu pattern recognition juga, dan itu perlu datanya itu ya. Baik. Ini menarik sebenarnya Pak Imran. Masa kan kita mungkin untuk para penonton di rumah atau dimanapun berada, ini mungkin kan belum paham juga ini sebenarnya data analytics, data engineering itu selling point-nya seperti apa. Tapi ini kan kita tahu seperti itu ya. Jadi bisa digunakan untuk penting, untuk medis mungkin dan lain-lain. Ya. Dan mungkin kalau kita bisa lanjut lagi ke level nasional ya Pak. Itu kan Bapak melihat bagaimana pusat data nasional itu kan baru-baru ini kan dibobol. Itu sebenarnya saya ingin bertanya, apakah ini menunjukkan bahwa Indonesia belum siap untuk menerapkan big data? Tapi mungkin saya ingin bertanya pendapat Pak Imran dulu aja nih Pak. Apa yang Bapak lihat gitu? Apa yang Bapak pahami setelah mengetahui informasi tersebut gitu? Iya, yang pertama ini kan bukan kebocoran data yang pertama kali ya, jadi udah sering kali-kali. Makanya kadang saya nganggap ini Indonesia kayak the biggest open source data provider in the world. Nah, tapi dari sisi security, sebenarnya di Indonesia ada banyak pakar data security yang sudah istilahnya certified internasional, yang istilahnya white hacker lah kayak gitu. Tapi ya somehow dari badan pemerintah tidak nge-hire atau pro-hire mereka sebagai konsultan. Jadi kalau dari sisi ketersediaan SDM yang bisa melindungi data Indonesia, ada banyak. Kalau misalnya mau di pro-hire bisa tuh mereka. Tapi kenapa akhirnya bobol lagi? Mungkin lebih ke arah karena kesalahan administrasi ya. Ini kan kebanyakan mereka generasi yang tua ya di Kominfo ya. Pada waktu rapat dengar di DPR RI pun salah satu mantan penyiar TV jadi anggota DPR itu dia bilang ini mah bukan kesalahan administrasi, tapi ini murni kebodohan ya, which is setuju sih. Kenapa udah pusat data nasional tidak ada replicate-nya atau backup datanya, maksudnya kayak gitu. Jadi yang perlu dibenahi karena dia berulang berkali-kali ya, pemerintah mulai merangkul pakar-pakar data security nasional lah. Saya bukan pakar data security ya, tapi mereka banyak ada di sana ya.
hire mereka atau paling minimal mereka jadi konsultan untuk istilahnya ngebangun data center yang lebih secure kayak gitu. Karena ini udah kejadiannya udah hampir setahun bisa 2 kali 3 kali sih kayak gitu. Jiwa seluruh bangsaku, ku junjung kebudayaanmu, kejayaan Nusantara. Dan menurut Pak Imran sendiri, kenapa kok tidak meng-hire itu? Kenapa alasannya menurut Pak Imran kenapa Pak? Apakah ya mungkin resiko selalu ada ya Pak? Maksudnya kan Ya. seperti dibilang juga kebocoran itu kadang bisa jadi karena sumber daya manusianya sendiri, human error seperti itu. Masa kok masukin flash disk nggak jelas atau apa seperti itu. Jadi kalau menurut Pak Imran sendiri bagaimana Pak itu? Kenapa kok tidak itu? Nah, kalau saya melihatnya mungkin karena mereka yang jago-jago data security ya, kena di proses administrasi lah. Ya kan? Kalau kita ingin jadi konsultan di pemerintahan itu kan surat menyurat, administrasi untuk kelengkapan dokumennya harus tebel banget ya, kayak skripsi ya kayak gitu. Ya, dan itu bisa jadi ya white hacker yang certified di Indonesia untuk administrasi dokumen mungkin kurang begitu lengkap. Tapi kan in the end of the day ini tentang bagaimana skill kamu bisa dieksekusi di sana kan, bukan sekedar seleksi berkas lah kayak gitu. Menurut saya sih mereka banyak mentoknya di seleksi administrasi sih kayak gitu. Mungkin misalnya jurusannya pertanian tapi kok jadi data security, which is sebenarnya kalau data security nggak harus lihat dari jurusan sih harusnya kayak gitu. Iya, padahal yang Indonesia butuhkan saat ini kan results driven gitu ya Pak. Ya. Tapi ya itu birokrasinya seperti itu ya. Baik, kemudian setelah tadi mungkin itu ya, sekarang kita tadi kan sudah dijelaskan bagaimana membuat startup, kemudian kepala divisi data MNC Capital seperti itu. Dan tadi sempat ke Hanover juga tadi ya. Dan itu kalau capaian ini Pak, capaian pribadi atau personal yang membanggakan dan menjadi kenangan selama karir Pak Imran selama ini. Maksudnya mungkin yang mungkin bukan yang paling besar ya, tapi yang personally paling membanggakan. Apa itu Pak? Yang paling membanggakan mungkin transformasi saya dari software engineer ke data analitik, dari data analitik ke data scientist di United Nations, dari data scientist ke data engineer. Jadi saya cukup bangga sih bisa istilahnya mengubah karir saya cepat dan beradaptasi dengan pekerjaan kayak gitu. Dan dari situ saya bisa tahu, oh ternyata untuk sebuah corporate yang kalau dia pengen data driven, dia nggak cukup cuma mengandalkan database administrator plus data analis. Dia juga butuh data engineers, dia juga butuh data scientist, dia butuh data analis. Kalau dia sudah pengen deployment machine learning models, dia juga udah butuh machine learning engineers kayak gitu. Jadi yang bisa saya banggakan, saya bisa istilahnya merubah karir saya dari software engineer dan jadi data analis jadi data scientist, data analis jadi data engineer. Baik ya, adaptasinya itu yang luar biasa. Maksudnya selalu belajar seperti itu. Baik, mungkin saya nyelipin satu pertanyaan aja sih Pak Imran, mungkin di luar list pertanyaan. Sebenarnya kalau menurut Pak Imran secara pribadi, Indonesia itu butuh lebih banyak data analis apa enggak sih Pak? Apakah itu sesuatu yang kita butuhkan seperti ini? Jadi saya pernah jadi tim ahli big data di Kemenko Perekonomian. Nah dari sana yang Indonesia butuhkan itu data engineers, data analis, sama data scientist tiganya. Kenapa gitu? Pada waktu saya jadi tim ahli di sana di Kemenko Perekonomian
Indonesia, kita ingin ngebangun regulasi baru untuk transaksi elektronik nasional. Salah satu end goal-nya itu ya ujung-ujungnya sumber pajak baru, dan yang pajak itu seperti apa, dan kita juga harus melihat bisa menganalisa transaksi elektronik Indonesia secara nasional. Nah, ternyata ya kementerian di Indonesia itu datanya masih silos. Maksudnya di internal misalnya Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian itu datanya di mereka sendiri masih silos. Tiap divisi, tiap departemen datanya masih silos kayak gitu. Boro-boro ngomongin satu data Indonesia, satu kementerian aja belum tentu satu data kayak gitu. Nah, dari situ saya bisa melihat harusnya kalau Indonesia ingin kayak data driven policy gitu kan, atau data driven economic development, benerin dulu datanya. Karena kalau nggak bener datanya, implikasinya itu bisa kemana-mana. Orang apa namanya Kementerian Pertanian bilang produksi berasnya 5 juta ton. Terus Bulog bilangnya, oh cadangan nasional 3 juta ton, ada gap 2 juta ton. Kementerian Perdagangan bilang misalnya, oh kita kurang 2,5 juta ton nih. Karena datanya nggak sinkron, sehingga akhirnya ujung-ujungnya pada waktu, let's say, panen raya padi, Kementerian Perdagangan buka tren impor. Tapi di Bulog ternyata masih ada cadangan nasional, itu gimana tuh? Itu kan ujung-ujungnya bukan karena masalah pengambil kebijakan yang tidak akurat, tapi karena datanya nggak akurat kan, kayak gitu. Jadi hal yang dibutuhkan itu data engineers yang dia bertugas ngebangun ETL atau data pipelines untuk menyatukan semua data kementerian dalam satu data lake. Nah, data lake-nya ini akan dibangun lagi ngebangun data mart atau data warehouse kementerian. Ujungnya bagus sih. Jadi kementerian pada waktu dia let's say misalnya Kementerian Perdagangan, kita butuh buka impor beras atau enggak? Kita butuh buka keran impor sapi apa enggak? Itu datanya bisa ditelusuri sampai detail kayak gitu. Itu akan sangat bagus. Jadi nggak ada tunjuk-tunjukkan, oh ini gara-gara Kementerian Perdagangan nih impor gede banget sehingga petani pada ngejerit oversupply impornya pada waktu apa namanya panen raya kayak gitu kan. Itu kan bisa dibikin pakai data science. Secara pola 12 bulan dan kita udah memperhitungkan apa namanya curah hujan, kapan waktu kemarau, itu kan bisa dibikin modelnya. Ya, minimal forecastingnya lah. Kira-kira pada waktu musim panen raya itu jatuhnya di bulan apa, yang pastinya nggak tepat 100% sih ya, minimal 75%, 85% akurat udah bagus lah. Ternyata jatuhnya secara model data di September, tapi realnya misalnya jatuh panen raya di Oktober, itu udah bagus. Jadi orang Kementerian Perdagangan bisa ngelihat nih, oh ternyata dari produksi pangan padi nasional antara forecast sama hasil realnya gapnya 1 juta ton. Nah 1 juta ton ini bolehlah kita import. Nah kalau udah kayak gitu kan bagus. Tapi ujung-ujungnya ya lagi-lagi pertama harus ada integrasi data nasional dari kementerian. Terus ada yang menghandle, ya mungkin dari pusat data nasional itu nanti ujungnya ke sana. Dan data scientist yang jago ngebangun model machine learning ya supaya bisa melakukan predictive analytic yang akurat kayak gitu. Which is sebenarnya yang mengerjakan data integrasi nasional ini teman sejurusan saya, seangkatan saya. Bukan saya, tapi teman seangkatan sejurusan. Ku berjanji memenuhi panggilan bangsaku di dalam Pancasilamu, jiwa seluruh. Iya, sangat menarik sekali ya. Tadi apa yang dijelaskan oleh Pak Imron juga, karena memang kan itu ya, tadi forecast itu kan bisa jadi aset vital juga ya Pak. Maksudnya kita jadi tahu juga kita importnya harus tahun berapa, kita akan kehabisannya kapan gitu, seperti itu. Baik, iya. Luar biasa sekali, tapi kita kembali lagi Pak, ini karena ini diskusi tentang
alumni FMIPA UGM. Ya, ya. Jadi kembali ke FMIPA. Apakah ada pembekalan khas saat kuliah di FMIPA UGM yang Bapak mungkin ingat atau manfaatkan dalam menjalani karir hingga saat ini? Ada nggak Pak? Mungkin saran dari dosen apa yang Bapak, ini masih saya pegang seperti ada nggak Pak? Oh, yang paling saya ingat itu pada waktu saya ngikutin kuliah embedded systemnya Pak Jazi. Jadi beliau bilang, saya kuliah tahun 2005 atau 2004. Sistem yang bagus itu yang bisa beradaptasi dengan tantangan zaman. Karena kan embedded system itu kan sistemnya kita bisa sistem on chip yang bisa istilahnya di rewrote atau di coding ulang kayak gitu kan. Itu sih itu menarik sih kalau misalnya sistem itu ada kayak gitu. Dan sempat ada sih HP yang apa namanya bisa dibongkar pasang, tapi kan nggak kejadian. Nah, tepat pada intinya pada waktu saya dengar kuliah itu, emang di bagian data pun kita harus pada waktu ngerancang infrastruktur data, kita juga harus bisa mempertimbangkan pertama load data 5 tahun ke depan itu seperti apa. Mungkin load data per tahun ini per bulan cuma 1,2 terabyte gitu kan. Kita harus mempertimbangkan secara 5 tahun terakhir rata-rata year on year-nya kenaikan datanya itu berapa terabyte. Nah, dari situ kita bikin model. Oh, untuk bisa supaya ngebangun server yang bisa catch up dengan load data 5 tahun ke depan, berarti harus servernya speknya seperti apa, kayak gitu. Karena mendingan kita udah ready di awal daripada waktu misalnya servernya nggak ready, terus overload dengan data kan, sehingga banyak data yang nggak masuk, atau misalnya itu bottleneck, kayak gitu. Iya, oke. Berarti itu ya dari perkataan dosen tadi itu jadi terbesit seperti itu ya Pak. Mungkin ada visi-visi yang Bapak ingin kerjakan seperti itu. Baik Pak, ini kita masuk ke 2 pertanyaan terakhir. Jadi untuk pertanyaan terakhir pertama itu berdasarkan pengalaman berkarir selama ini, apakah ada yang ingin disarankan kepada FMIPA UGM dalam memperbaiki proses belajar mengajarnya? Ada nggak Pak? Mungkin kalau mau perbaiki kayaknya udah nggak perlu. Jadi bulan lalu saya ke MIPA UGM ketemu beberapa mahasiswa tingkat akhir yang lagi nyiapin skripsi. Saya tanya belajar Python juga apa enggak, belajar data juga apa enggak. Saya nggak tahu mereka belajar secara otodidak atau belajar di kampus. Tapi mayoritas dari mereka sudah mengerti istilahnya tools yang akan dipakai secara general, bisa masuk ke data, bisa masuk ke web, bisa masuk ke back end kayak gitu. Jadi kalau misalnya bekal keilmuan untuk mahasiswa supaya dia begitu lulus bisa istilahnya head to head dengan para pencari kerja lainnya, itu udah cukup. Karena sekarang job market lagi horror banget. Bulan lalu HR itu human resource dari MNC, dia buka lowongan tuh data engineer 1 posisi, tapi yang apply itu 456 kalau nggak salah, which is berarti 1 banding 150-an orang kayak gitu kan. Nah, jadi skill yang dibutuhkan udah bagus, tapi kalau misalnya perlu sebaiknya juga jangan hanya mengandalkan keilmuan di bangku kuliah, tapi juga istilahnya sering ikut lomba-lomba nasional. Nggak harus lomba yang relate sama jurusan sih. Kayak saya dulu puluhan tahun yang lalu ikut lomba strategi marketing, bisnis kayak gitu. Karena ini Mas, jadi saya pernah jadi mentor untuk MT-MT yang di Astra Internasional di Sunter. Nah, karena saya jadi mentornya mereka, saya kan bisa ngelihat CV-nya mereka. Kalau saya mentorin 20-an MT Astra. Mereka bukan mayoritas, semuanya punya prestasi nasional. Lomba ini, menang lomba ini, pernah jadi speaker di PBB di New York, macam wah, ya seperti itu sih yang bisa bersaing. Istilahnya skill teknikal di kampus udah oke, bagus, dari UGM udah dibekalin. Tapi kalau bisa juga ada skill tambahan tuh, istilahnya
sering menang kompetisi kayak gitu. Baik, baik. Oke, sebenarnya itu sedikit nyambung ya, Bang, ke pertanyaan Ya, yang terakhir. ya. Jika tadi itu saran ke FMIPA UGM, sekarang ini Mhm. saran ke mahasiswanya, Pak, mahasiswa yang sedang belajar di FMIPA UGM saat ini. Ya. Apa nih saran Bapak terhadap mahasiswa-mahasiswa ini terkait apa yang bisa mereka lakukan untuk lebih menyesuaikan dengan dunia kerja? Jadi mungkin mungkin lebih teknis, mungkin Pak, apakah harus Mhm. belajar ini, atau tren-tren yang sedang Ya, dibutuhkan industri saat ini? ya. Dunia bisnis atau dunia kerja itu memang selalu relate sama apa yang tren sedang berlaku saat itu. 5 tahun yang lalu big data, semua corporate pengen ada engineers yang paham big data. Terus 3 tahun yang lalu transformasi digital, makanya semua mahasiswa yang mengerti paham transformasi digital bisa cepat diterima. Yang sekarang AI. Ujung-ujungnya AI itu apa sih? Ya kita bisa melatih machines beradaptasi dengan kondisi yang dia sedang hadapi secara data. Maksudnya, entah itu secara data bisa temperatur, bisa kalau dalam konteks di mobil pakai sensor lidar bisa ngenalin harus belok kiri, harus belok kanan kayak gitu. Apakah belajar AI itu wajib? Ya tentu nggak wajib. Tapi kalau misalnya menimbang job market lagi horor, dalam artian satu posisi bisa ratusan pesaing, ya kita harus bisa ngelengkapin skill kita sebanyak-banyaknya sih. Anggap aja misalnya saya kuliahnya di kimia, atau kuliahnya di matematika, apa perlu AI? Perlu kayak gitu. Dan nggak perlu AI yang harus literally ngebangun dari nol sih. Jadi bisa install misalnya Open AI, itu ada tools namanya LM Studio. Itu literally teman-teman bisa membuat ala-ala chat GPT, tapi secara offline, running di laptop. Kayak gitu. Namanya LM Studio. Teman-teman bisa download, install di laptop, ya udah teman-teman bisa tanya apapun itu. Jadi saya pernah ngetes juga pertanyaan-pertanyaan yang super kompleks, misalnya apa itu teori relativitas umum dari Einstein. Jadi saya nanya ke bahasa Inggris ya, dan jelaskan untuk anak 5 tahun. Itu mereka bisa jelasin kayak gitu. Oh, iya, Oh, ini iya. offline ya? Ini offline ya? Kita nggak bayar apapun ke ChatGPT. Kita install di LM Studio, terus dari situ kita bikin local host, local server, terus kita bisa chat GPT gitu, kayak gitu. Baik, baik. Iya, insight yang sangat menarik ya, Pak Imron. Jika begitu mungkin selesai sudah Ya, pertanyaannya, sudah habis. Saya ya, ingin mengucapkan terima kasih karena sudah hmm, menyempatkan waktunya ini, ya, sebuah diskusi yang sangat luar biasa. Tentunya semoga ini menjadi berkah untuk Pak Imron karena memang ini sudah ya. bermanfaat sekali bagi saya dan para penonton di rumah. Tapi sebelum saya tutup, mungkin apakah ada eh, kata-kata penutup dari Pak Imron? Monggo. Ya, kalau bagi mahasiswa yang sedang dalam apa namanya itu kesulitan, entah itu misalnya IPK-nya lagi rendah atau uang kuliah orang tua telat datang atau nggak datang, ya jangan menyerah itu aja sih. Kan saya dulu kayak gitu. Iya, baik gitu ya untuk para penonton Iya. di rumah mau mahasiswa, dan itu juga bukan hanya untuk mahasiswa FMIPA ya, untuk seluruh mahasiswa secara general jangan menyerah seperti kata Pak Imron. Ya. Baik, saya juga mohon maaf Pak Imron apabila ada salah-salah kata untuk Pak Imron dan Hmm. para penonton di rumah. Semoga kita bisa sharing-sharing lagi Hmm. di lain waktu, dan tentunya mungkin membahas hal-hal yang lain karena masih banyak topik Ya. yang bisa di-cover seperti itu. Jika Oke. begitu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Bambang YR Sadono, tetap di channel Inspirasi untuk Bangsa. Jiwa seluruh bangsaku, ku junjung kebudayaanmu, kejayaan Nusantara. Saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang alumni Fakultas fisika gitu. IPA. Memang kakak kelas itu memang inspirasinya dengan pasti di pusat